Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Naim dari kelas Perilaku Organisasi KI akan menjelaskan salah satu materi dari perilaku organisasi, yaitu motivasi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari motivasi. Berikut ini merupakan beberapa pengertian motivasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, motivasi menurut Robbins S. adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Suatu kebutuhan dalam terminologi berarti suatu kekurangan secara fisik maupun psikologis yang membuat keluaran tertentu terlihat menarik. Yang kedua yaitu motivasi menurut Greenberg dan Baron adalah suatu proses yang mendorong, mengarahkan, dan memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya, motivasi menurut R.A. Supriyono merupakan kemampuan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dan dorongan untuk berbuat sesuatu. Nah, berdasarkan beberapa pengertian yang seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah proses seseorang individu dalam berperilaku sedemikian rupa sehingga mau bekerja atau bertindak demi tercapainya tujuan organisasi. Baiklah, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu teori-teori motivasi. Teori pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Teori ini lebih dikenal dengan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Ia menghipotesiskan bahwa di dalam diri manusia terdapat 5 jenjang kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik meliputi rasa lapar, haus, tempat tinggal. Yang kedua yaitu rasa aman meliputi keamanan dan perlindungan diri dari berbagai bahaya fisik maupun emosional. Yang ketiga yaitu sosial, meliputi kasih sayang, rasa dimiliki, dan diterima dengan baik. Yang keempat yaitu penghargaan. Penghargaan ini meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu harga diri dan prestasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu status, pengakuan, dan penghargaan. Dan bagian terakhir yang kelima yaitu aktualisasi diri, meliputi dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu. Misalnya mencakup pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhannya sendiri. Terlepas dari kritik yang ditujukan kepada teori ini memiliki implikasi praktis bagi manajer karena mampu menawarkan suatu pola yang mudah dipahami dalam menangani persoalan motivasi di tempat kerja. Baiklah, kita akan masuk ke dalam teori yang kedua, yaitu teori dua faktor. Friedrich Herzberg mengembangkan suatu teori yang disebut dengan teori dua faktor, yaitu faktor pertama yaitu faktor higien. Merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan atau mencegah ketidakpuasan atas faktor dari luar pekerjaan, di antaranya seperti gaji, jaminan pekerjaan, kondisi kerja, status, kebijakan, kualitas hubungan antara pribadi dengan atasan, bawahan, dan sesama pekerja, serta jaminan sosial. Faktor kedua yaitu faktor motivasi. Merupakan hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik atau bersumber dari dalam. Misalnya, pekerjaan seseorang, keberhasilan yang ia raih, kemajuan karir, dan pengakuan dari orang lain. Teori selanjutnya yaitu teori kebutuhan oleh David McClelland. Menurutnya, manusia itu mempunyai 3 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan akan prestasi atau need for achievement adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik
lebih efisien dan unggul. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kekuasaan, merupakan keinginan untuk mengendalikan orang lain. Dan yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk membangun dan memelihara hubungan yang bersahabat dan hangat dengan orang lain. Oke, kita akan memasuki poin ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, kita akan mulai dari faktor internal terlebih dahulu. Faktor internal ini meliputi keinginan untuk bertahan hidup, keinginan untuk dapat memiliki, dan keinginan untuk berkuasa. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Tidak kalah penting dalam melemahkan motivasi kerja, yaitu kondisi lingkungan kerja, adanya jaminan pekerjaan, status, juga tanggung jawab. Baiklah, kita akan masuk ke dalam poin yang terakhir, yang keempat, yaitu pentingnya motivasi dalam perilaku organisasi. Pada pelaksanaannya, setelah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya. Langkah selanjutnya yaitu mengarahkan anggota menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan bersama. Fungsi pengarahan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Memotivasi organisasi merupakan kegiatan kepemimpinan yang termasuk di dalam fungsi ini. Kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan sangat menentukan efektivitas ketua. Ketua harus dapat memotivasi para anggotanya agar kepuasan kerja mereka meningkat. Apabila ketua membiarkan anggotanya berjalan tanpa motivasi, maka bisa dipastikan kinerja organisasi akan memburuk dan kegagalan program kerja bahkan bisa terancam bubar. Motivasi organisasi sebisa mungkin memahami masalah anggotanya, sehingga bisa memecahkan masalah secara formal maupun informal, baik secara organisasi maupun pendekatan secara personal. Sebagai pemimpin organisasi, sebisa mungkin memahami masalah anggotanya sehingga dapat memecahkan masalah bersama. Peran evaluasi sangat penting dalam hal ini, sehingga tidak ada anggota yang terpaksa menjalankan organisasi tersebut. Baiklah, sekian penyampaian saya mengenai salah satu materi dari perilaku organisasi, yaitu motivasi. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.